6 tahun menjalani masa pacaran dan putus berulang kali, Titi seakan tidak bisa pindah ke lain hati dan sekarang Titi dan Tian termangu dalam pesona CLBK, cinta lama bersemi kembali. Mampukah Titi Kamal untuk tetap bertahan mencintai Christian di antara wasiat terakhir sang ayah yang menginginkan Titi untuk menikah dengan lelaki yang seiman? Selamat siang pemirsa, saya Dona Arsinta akan berada di hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Ujung aspal Pondok Gede bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi cetusan prosa tentang realitas kehidupan pinggiran metropolitan Jakarta. Namun di balik prosa miris itu, sebuah pesona bagaikan sosok indah dalam lukisan dilahirkan. Dialah Kurniati Kamalia, atau yang akrab disapa dengan Titi Kamal. Gadis berambut mayang dan bertubuh indah itu lahir di Pondok Gede tanggal 7 Desember 1981. Dari kecil hingga kini, gadis bungsu dari 5 bersaudara itu melihat Pondok Gede sebagai sumber inspirasinya dalam menggapai impian ibu kota. Bila saat ku baru terjaga, bila saat ku membuka mata, hanya satu doa di hati, ku ingin bahagia, beri senyum. Kehidupan dan jejak langkah Titi Kamal diawali pada sebuah rumah di Jalan Haji Harun 8 nomor 28 Pondok Gede Bekasi. Gadis yang lahir pada tanggal 7 Desember 1981 ini adalah putri bungsu dari pasangan Haji Muhammad Kamal Badri dan Haja Eli Rosniati. Titi kecil mengaku suka terobsesi pada bintang-bintang cilik yang ada di televisi. Mengapa anak yang terlahir prematur itu diberi nama Kurniati Kamalia? Ya, pertama nama Titi itu sebetulnya nama aslinya Kurniati Kamalia. Tapi kenapa aku dipanggil Titi? Soalnya waktu itu mama udah nggak mau punya anak lagi. Aku kan anak kelima. Jadi waktu itu dia kira anaknya cuma 4. Tapi ternyata aku lahir. Sebelumnya kakak aku dipanggil namanya Endito karena udah N gitu ya, udah selesai. Tapi ternyata aku lahir dan muncullah aku. Jadi dipanggil mama Titik biar udah nggak ada anak lagi gitu. Suka error sendiri, kadang-kadang suka ke taman nyanyi-nyanyi sendiri. Pokoknya aku dulu seneng banget nyanyi gitu, nyanyi dan bersiul aku suka. Suka ngaca-ngaca depan kamera, suka ngomong sama daun, sama apa gitu kan, suka main masak-masakan sendiri segala macam. Jadi ya aktif aja dari kecil juga. Kalau setiap ada kamera dikit bawaannya mau foto aja. Padahal misalnya itu orang-orang gede semua yang pada pengen foto, aku tiba-tiba muncul. Jadi aku suka diusir-usirin gitu, soalnya aku seneng banget difoto gitu. Titi menjalani hidupnya dalam kasih sayang orang tua serta keempat orang kakaknya. Hal ini membuat Titi menjadi anak manja yang suka berantem dengan teman-teman sekolah, terutama anak lelaki. Misalnya TK, SD gitu selalu ada temen berantem yang itu-itu aja anak laki gitu. Berantem fisik yang tonjok-tonjokan, cubit-cubitan, jambak-jambakan gitu. Aku suka manjat-manjat pohon. Dulu kan rumahku kan namanya di kampung ya. Jadi yang suka ada sungai-sungai kecil gitu, terus suka ada pohon-pohon, kita manjat-manjat gitu.
Kegemaran Titi pada eksotisme suasana kampung membuatnya bertumbuh sebagai anak gadis yang unik. Semenjak kecil, Titi sudah sangat dekat dengan ayahnya. Bahkan, ayahanda Titi, Haji Muhammad Kamal Badri, menggunakan siulan untuk memanggil anak-anaknya. Aku sama papa aku super ya bukan sama papa aja sih sebetulnya. Maksudnya aku sama mama juga deket banget. Jadi yang setiap pulang dari kegiatan apa, kalau aku bengong dikit di kamar langsung pindah ke kamar papa, langsung tiduran, langsung meluk-meluk dia, terus nyubit pipinya, terus nyubit ininya, macam-macam deh, pokoknya gangguin papa aja. Papa juga dulu suka giniin aku kan. Terus udah gitu, papa itu di keluarga tuh dia punya anak kan 5, jadi 5-5-nya punya siulan, maksudnya panggilan yang beda-beda. Siulan buat aku yang gitu. Terus kalau kakak-kakak aku ada yang gitu, pokoknya macam-macam deh, maksudnya ada 5 gitu ya. Yang paling bagus sih kakak aku yang Kak Didit, dia di siulnya gini, kayak gitu. Kedekatan dengan sang ayah membuat jebolan SMA Negeri 48 Pinang Ranti itu terpukul saat ayahnya meninggal dunia pada tanggal 12 Desember tahun lalu. Iya, lumayan down, maksudnya yang mikir, ya maksudnya secepat ini di umur aku yang istilahnya aku masih umur 23 gitu ya. Maksudnya tiba-tiba ditinggal gitu kan, kayaknya berat gitu ya. Karena aku belum sempet aku merasa aku belum sempet memanjakan banyak hal lah, memberikan semuanya kasih sayang dalam bentuk materi. Sometimes aku masih suka nyesel, aduh coba aku bisa giniin papa gitu. Jadi masih banyak lah hal-hal yang aku rasa, aduh coba ada papa di sini. Dunia hiburan sesungguhnya telah digeluti Titi Kamal sejak sekolah menengah pertama. Berawal dari model iklan, Titi kemudian terus meniti karirnya hingga layar lebar. Meledaknya film remaja Ada Apa Dengan Cinta dan Eiffel Me Love membuat sosok Titi kian dikenal khalayak ramai. Sarjana marketing lulusan London School of Public Relations itu kini tengah melintasi titian baru dalam karirnya. Apa langkah Titi selanjutnya setelah hanya mendapat peran kecil dalam film-film besar yang sukses itu? Runway Festival ini annual event kita. Jadi ini event tahunan kita yang kita adain setahun sekali dalam rangka kolaborasi antara dunia fashion dengan dunia malam gitu, dengan entertain malam hari gitu. Desain klasik dengan motif polos yang sangat diminati oleh kalangan wanita dewasa dan ibu muda menjadi tema utama dari butik ini. Dan tentunya sejalan dengan konsep yang diusung, yakni simple, klasik, dan timeless. Dari semua barang-barang yang di sini, pastinya kita penasaran banget pengen tahu ini konsepnya apa nih. Konsepnya Jill, simple, klasik, timeless. Jadi kita desain outfits yang sangat simple, sangat wearable, dan kapan saja kita bisa pakai untuk nanti waktu-waktu yang akan datang mau dipakai itu masih tidak ketinggalan zaman, karena klasik.
muka dulu dong, ya kan? Gue tuh nggak suka tahu sama lo. Kenapa nggak suka? Belum juga kenalan udah nggak suka aja sih, kan? Lu kalau gimana ya kalau lagi nampil gitu ya, suaranya jangan kenceng-kenceng dong. Lagi apa? Lagi nampil, lagi show Lu gitu. nggak pernah nampil, pernah nampol. Oh, lu nggak suka sama gua? Kalau lu nggak suka sama gua, lu cek aja toko sebelah. Mungkin aja ada barang lebih bagus, harga lebih murah. Jangan lupa hari Senin harga sudah naik lu. Gimana sih lo? Lu kalau nampil, kalau lagi show itu suaranya tuh dikecilin aja ya. Kalau sudah jadi menteri, pasti tertarik jadi presiden. Tertarik nggak sih, Pak? Kalau ditanya apakah tidak pengen, kemudian saya jawab tidak pengen, itu bohong. Pasti pengen. Cuma saya pengen betul tidak. Gantian saya yang jadi wartawan, karena saya dulu wartawan loh. Oh iya. Bapak kalau gitu, kalau Bapak pernah jadi wartawan, coba sekarang aku jadi artis, Bapak jadi wartawan infotainment. Dulu kan wartawan politik, Pak. Iya, satu pertanyaan yang Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu? Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu nggak? Pak, itu pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tunggu sekali. Ini bukan Tapi sekali. kalau pernyataan ini didengar Anang, Anda nggak merasa Aku ngomong Mas Anang. Selamat siang. Pertanyaan dari Bapak Menteri BUMN kita. Katanya aku cemburu nggak sama Mas Anang? Orang nggak pernah pacaran, Pak. Sesuatu ya. Karir Titi Kamal dalam dunia hiburan dimulai saat Titi masih duduk di bangku SMP 81 Lubang Buaya, Jakarta Timur. Seorang fotografer majalah remaja terbitan ibu kota menemukan potensi fotogenik pada paras wajah Titi. Selanjutnya, Titi mulai dikenal halayak ramai saat Rudi Sudjarwo memberi peran kecil dalam film remaja Ada Apa Dengan Cinta. Cie, kayaknya dalam banget nih menghayati puisi sang pemenang. Emangnya puisinya bagus banget ya, Tak? Gadis yang memiliki tinggi 169 cm itu menurut sineas Nasri Cepi layak disebut sebagai bintang papan atas. Si Angga Titi Kamal ya termasuk jajaran ya artis yang paling papan atas lah. Kepintaran yang penting artisnya pinter aja gitu. Ya kualitasnya lah. Dia nggak mau rangkap-rangkap tuh main film. Bapak kira saya bodoh. Saksi dibiarin hidup. Iya, sebetulnya aku cinta sama dunia entertain ya. Jadi apapun itu yang berbau entertain aku suka. Dari segi menari, berakting, menyanyi, terus yang lain-lain aku suka. Dan alhamdulillah kesampaian. Dan ya aku tahu modalnya untuk kayak gitu nggak cuma modal fisik doang, tapi harus punya kepintaran dan juga bakat. Kelebihan Titi Kamal itu bakat dikasih Tuhan itu kali ya. Orang dilahirkan memang jadi bintang. Sampai sekarang penyandang gelar sarjana marketing dari London School of Public Relations ini telah berhasil membintangi sejumlah opera sabun dan menjadi model iklan serta video klip. Khusus akting, Titi yang menjadi bintang tamu dalam Eiffel I'm in Love itu pernah berbaur bersama para pemulung demi suatu perannya. Aku berubah gitu, maksudnya aku pakein ada deh item-item gitu, terus pakai topi, pakai baju monyet yang aku kotor-kotorin segala macam. So aku tinggal di pemukiman pemulung waktu itu, dan ya udah aku jalan-jalan ke pasar, waktu itu ke pasar Pondok Labu, jalan-jalan dan aku lihat-lihat keadaan, dan aku nggak bawa uang sama sekali, dan aku ngeliat gimana pandangan orang terhadap aku. Ya itu pengalaman terindah aku, maksudnya aku seneng jadi pemulung karena aku bisa merasakan kehidupan yang lain dari, maksudnya sisi lain dari yang aku jalani sehari-hari gitu ya. Maksudnya yang gimana aku harus mengatasi rasa jijik terhadap sampah-sampah yang udah memuai, sampah makanan itu yang kalau aku injek itu kan aku
Bantar Gebang waktu itu tempat pembuangan sampah yang paling akhir. Itu bulan puasa, aku lagi puasa, aku harus narik gerobak, gendong anak kecil, tanjakan pula. Dan dari gitu sampahnya yang kalau aku injek yang kaki aku masuk segini, yang yang benyek-benyek gitu. Dalam usianya yang jalan 24 tahun, Titi Kamal mempunyai target baru selain akting. Didukung oleh teman-temannya, Titi berniat untuk terjun ke dunia tarik suara. Karena apa ya, seru. Itu dunia yang sama sekali asing bagi aku dan aku pengen coba karena aku ngelihat penyanyi-penyanyi luar negeri gitu keren banget, bisa tur-tur, bisa dancing, bisa apa segala macam, keren aja gitu. Dan bisa bikin video klip se-oke mungkin gitu. Dia pengen nyanyi, tapi suaranya oke. Itu lagu kebangsaan kita itu lagunya It's Like Dacia punya Mariah Carey. Jadi kalau kita lagi di mobil, kita selalu pakai mobil Titi. Kalau lagi di jalan itu suara paling kenceng itu Titi Kamal. Titi Kamal itu suaranya paling kenceng kalau nyanyi. Dan bawa mobilnya kayak orang gila. Aduh, gue stres banget kalau lu bawa mobil, sumpah. Gue nggak kuat gitu. Itu gila itu anak kalau bawa mobil, stres abis. Tampang aja alim, bawa mobilnya kayak berandalan. Gadis yang biasa disapa Tikam oleh teman-teman akrabnya itu memiliki dua sahabat karib, yaitu Nafa Urba dan Nova Elisa. Sama mereka berdua ini anaknya bocor, kocak, dan kita bisa gila-gilaan bareng. Kita bisa taste kita sama. Gue sama Titi terutama, gue sama Titi minta maaf banget sama Nova. Maksudnya sekarang ini kita nggak punya banyak waktu untuk bareng. Udah seminggu kita nggak ketemu. Biasanya seminggu tuh 3 kali, 4 kali kita selalu ketemu. Tapi karena si Titi ada Christian Sugiono datang, jadi lupa berkumpul ya. Please deh. Waktu itu kita dari suatu tempat, dari makan malam, kita pengen pindah ke tempat lain yang cewek-cewek semua, berlima itu ya. Ganti baju di mobil semuanya malam-malam. Dan aku sambil nyetir, aku ganti semua dari atas sampai bawah itu aku ganti sambil nyetir. Lampu merah, ntar dulu, tahan dulu. Terus udah gitu udah di jalan lagi sambil injek gas, sambil arahin setir, sebelah sini ganti baju, ganti celana, ganti rok. Ganti rok, waktu itu pakai rok. Itu sih paling gila kayak gitu. Terus udah gitu nyanyi kenceng banget deh, kocak banget. I love you so much. Itu aja. Gue sayang sama lo, gue sayang sama Nova, dan gue harap persahabatan kita tuh buat selamanya. I miss you, please. Jangan pacaran mulu. Buat Titi, mudah-mudahan karirnya terus sukses dan hubungannya dengan Christian jadiin ya. Di tengah titian ambisi menata masa depan, kehidupan pribadi Titi Kamal menjadi daya pikat tersendiri untuk disimak. Kisah kasihnya dengan Christian Sugiono yang telah terbina selama 6 tahun sering melintasi jalan berliku. Berulang kali hubungan mereka kandas, berulang kali pula keduanya menyambung kembali rajutan kasih yang terputus itu. Saat ini, Titi dan Tian seakan termangu dalam pesona CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Mengapa Titi tidak pernah bisa pindah ke lain hati, sementara ada sekat perbedaan keyakinan yang melatari hubungan itu? Runway Festival ini annual event kita. Jadi ini event tahunan kita yang kita adain setahun sekali dalam rangka kolaborasi antara dunia fashion dengan dunia malam gitu, dengan
dengan entertain malam hari gitu. Desain klasik dengan motif polos yang sangat diminati oleh kalangan wanita dewasa dan ibu muda menjadi tema utama dari butik ini. Dan tentunya sejalan dengan konsep yang diusung, yakni simple, klasik, dan timeless. Dari semua barang-barang yang di sini, pastinya kita penasaran banget pengen tahu ini konsepnya apa nih? Konsepnya Jill, simple, klasik, timeless. Jadi kita desain outfits yang sangat simple, sangat wearable, dan kapan saja kita bisa pakai untuk nanti waktu-waktu yang akan datang mau dipakai itu masih tidak ketinggalan zaman, karena klasik. Ya kan? Gue tuh nggak suka tahu sama lo. Kenapa nggak suka? Belum juga kenalan udah nggak suka aja sih kan? Lu kalau gimana ya kalau lagi nampil gitu ya, suaranya jangan kenceng-kenceng dong. Lagi apa? Lagi nampil, lagi show Aku gitu. nggak pernah nampil, pernah nampol. Oh, lu nggak suka sama gua? Kalau lu nggak suka sama gua, lu cek aja toko sebelah. Mungkin aja ada barang lebih bagus, harga lebih murah. Jangan lupa hari Senin harga sudah naik lu. Gimana sih lo? Lu kalau nampil, kalau lagi show gitu suaranya tuh dikecilin aja ya. Kalau sudah jadi menteri, pasti tertarik jadi presiden. Tertarik nggak sih, Pak? Kalau ditanya apakah tidak pengen, kemudian saya jawab tidak pengen itu bohong. Pasti pengen. Cuma saya pengen betul tidak. Gantian saya yang jadi wartawan, karena saya dulu wartawan loh. Oh iya. Bapak kalau gitu, kalau Bapak pernah jadi wartawan, coba sekarang aku jadi artis, Bapak jadi wartawan infotainment. Dulu kan wartawan politik, Pak. Iya, satu pertanyaan yang Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu? Anda kalau melihat Anang bergandengan tangan dengan istrinya yang sekarang, Anda masih cemburu nggak? Pak, itu pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya. Saya tunggu sekali. Ini bukan Tapi sekali. kalau pernyataan ini didengar Anang, Anda nggak merasa Aku ngomong Mas Anang. Selamat siang. Pertanyaan dari Bapak Menteri BUMN kita. Katanya aku cemburu nggak sama Mas Anang? Orang nggak pernah pacaran, Pak. Sesuatu ya. Kisah cinta menjadi panorama yang begitu menawan dalam metamorfosa kehidupan Titi Kamal. Titi menjalin hubungan spesial dengan pria Indo yang bernama Christian Sugiono. 6 tahun lebih jalinan hati Titi dan Tian melewati titian yang berliku. Bahkan sudah berulang kali hubungan mereka putus dan terajut kembali. Titi seakan tidak bisa berpaling dari pesona Christian. Ya nggak tahu ya, mungkin karena sekali dapat langsung yang cocok, bisa dicari lagi yang kayak gitu. Gue kenal Titi itu sejak pertengahan tahun 1999, yang berarti sekarang udah 6 tahun lebih. Semuanya dia punya ya, maksudnya kepintaran, kegantengan, kebaikan, tanggung jawab.
kesetiaan, kejujuran, semuanya. Cowok yang biasa disapa Tian itu memenuhi semua kriteria cowok idola Titi Kamal. Semua kekaguman Titi pada sosok Tian mungkin saja sukar untuk dialihkan dalam realita hidup bersama karena ada sekat yang memisahkan keduanya. Ya, seperti yang orang-orang tahu lah, mungkin karena perbedaan agama. Gitu. Jadi kalau masalah agama itu sampai sekarang sih ya, gue belum terlalu mau mikirin berat-beratnya dulu lah. Penting seperti ribuan kali yang udah gue bilang, jalanin dulu. Sekat perbedaan agama yang melatari rasa cinta Titi dan Tian mendapat perhatian yang serius dari keluarga Titi. Haja Eli Rosniati, ibunda Titi, meminta Tian agar ikhlas dan sepenuh hati mengikuti agama yang dianut Titi. Oh, kalau dia memang benar-benar masuk ke agama saya, itu saya minta memang benar-benar dari hatinya, ya kan? Saya nggak mau nanti dia gara-gara mau sama Titi. Jalinan asmara Titi dan Tian akan niscaya menuju ke jenjang pelaminan bila keduanya telah bersama dalam satu agama. Apalagi almarhum ayah Titi dalam wasiat terakhirnya meminta Titi untuk mencari suami yang seiman. Mampukah Titi bertahan untuk setia pada wasiat ayahnya? Ataukah Titi hanya termangu pada realita kasih tak sampai karena suatu perbedaan? Ya, memegang pembicaraan ayahnya, mungkin besok dia enggak. Tapi dari kita, dari Titi sendiri atau dari mamanya sendiri untuk menegur ya, mengingatkan kata-kata itu, ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya dia juga nggak mendengar, ya dia sendiri yang merasa bagaimana nantinya. Dan kalaupun nanti menikah ya, aku harus secara resmi menikah, tapi harus seiman. Jadi kalaupun emang dia harus masuk Islam gitu ya. Jadi ya belum tahu deh gimana. Sendiri juga masih bingung. Terus mengenai hubungan kita, semoga lancar-lancar aja semuanya. Titi Kamal mungkin belum bisa memberikan banyak dari setiap pesona yang ada pada dirinya. Akan tetapi keberaniannya untuk mendobrak anggapan kaum pinggiran yang selalu kalah di ibu kota layak diapresiasi sebagai prestasi yang luar biasa. Bukan hanya itu, kesetiaannya pada setiap peran kecil yang diberikan kepadanya membuat 2 film yang dibintanginya mendulang sukses. Titi Kamal selalu setia pada kehidupan serta karirnya, setia kepada cintanya, dan dia layak menjadi pujaan. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa saksikan terus Silet.